Saya jawab nih. Kalau ada orang Kristen sujud-sujud di patungnya Yesus, begini-begini di patungnya Yesus, terus berdoa di hadapan patungnya Yesus, cium-cium patung, sesat yang nyata. Nah, itu dilarang di dalam Bible. Jangan kamu sujud di hadapan patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit, di bumi, di bawah air, jangan kamu sujud kepadanya. Kalau ada orang Apalagi Kristen sampai sujud-sujud, mencium-cium, apalagi sampai mencium-cium. kalau ada orang Kristen, mereka sujud-sujud di hadapan patung, mau patung Yesus kek, mau patung siapa kek, sesat yang nyata. Nah, kurang gimana? Mantap. Berarti di Indonesia itu banyak gereja-gereja itu salib, patung-patung, kebanyakan cium-cium kayak begitu, sujud-sujud. Baik, saya sudah katakan berkali-kali. Saya sudah katakan berkali-kali, setiap ada orang mau dia ngaku-ngaku Kristen mau apapun, kalau dia sujud-sujud, cium-cium patung, berdoa kepada patung itu sesat yang nyata. Nah, kurang bagaimana? Kurang bagaimana? Nah, berarti kalau di gereja itu, ada Makanya di gereja patung-patung, saya berarti gereja nggak ada. itu berarti Kristennya sesat ya. Di gereja saya kayak begitu. Karena Bible yang bilang begitu, saya menyampaikan apa kata Bible. Nah, Iya, berarti kalau yang di gereja sekarang sudah bisa gantian. gini, Bang Edis gini, Bang Edis, kan di gereja-gereja kita itu, di gereja-gereja nih yang ada di Dibilang di Indonesia, gereja saya tidak itu kan ada, banyak patung-patung Yesus, Bunda Maria kayak begitu. Bilangin sama Bang Edis, kalau setiap gereja-gereja jangan menyembah patung gitu. Apakah pernyataan saya kurang jelas? Masa mau diulang-ulang lagi? Apakah congek atau bagaimana? Saya sudah bilang sama Bang Edis gini, di sini bilang sama Bang Edis, wahai gitu para penyembah Yesus, sudah saya bilang Kristiani, berkali-kali, jangan di gerejanya ada patung-patung kayak begitu. Nah itu sekarang sesat. gimana? Di Bible pun bisa nggak gantian? ada. Gitu dong, bilang dong. Oke, baik, kita supaya kasih nggak ada gambar yang patung-patung di bagus. gereja. Iya, baik. Sekarang kita kasih gambar yang bagus. Oke, baik. Baik, ini umat apa? Jangan meninggal, Bang. Kenapa? Jangan langsung jadi patung begitu. Ini umat apa? Umat Muslim. Umat Muslim. Oke, umat Muslim ngapain di sini? Nah, itu lagi mau mencium aswad. Umat Muslim sedang apa di sini? Lagi mau mencium batu Hajar Aswad. Menciumi batu. Oke, berarti umat Muslim di sini mengkultuskan batu ini enggak? Enggak, cuma mencium doang. Oke, baik. Sekarang saya tanya. Apakah umat Muslim Ini batu, ini batu nih. Bukan Ini batu. itu. Kalau batu itu mah di orang Muslim berani ngencingin. Umat Muslim berani ngencingin batu itu. Kalau ini berani nggak umat Muslim ngencingin batu ini? Berani nggak? Oh, apa? Aduh, meninggal. Enggak, kurang kenceng. Ini kurang kenceng. Dunia. Sekarang saya tanya, apakah umat Muslim berani ngencingin batu ini? Langsung dia meninggal. Enggak meninggal itu posisinya. Kalau cuma hanya sebatas mencium batu yang ada di situ nggak jadi masalah mungkin ya. Oke, berarti batu ini boleh dikencingin. Iya, aku pun mencium, tapi tidak memujakan. Aku mah nggak begini-begini. Kamu berani nggak ngencingin batu ini? Kenapa? Udah tidur di bawah. Pura-pura beng. Udah di bawah tidur. Kenapa kamu standar ganda? Makanya teman-teman saya bilang, kalau Anda menjadi pengikut dari Tuhan kita Yesus, Anda harus mengikuti apa yang diajarkan di dalam Bible. Anda jangan ngikutin apa yang diajarkan oleh yang di luar dari Bible. Mau dia pendeta kek, mau dia apa kek, kalau ajarannya tidak sesuai dengan apa yang Bible katakan,
buang ke tong sampah. Di dalam Bible apa dikatakan? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit, di atas, di bumi, maupun di air. Jangan sujud kepadanya, nggak boleh. Itu Bible yang bilang. Gimana kamu itu? Nggak boleh seperti itu. Itu justru menjadikan batu sandungan terhadap penginjilan. Masa kita mau menginjili orang yang nanti kalau saya ngomong ini nih, saya hilangin aja dulu nih. Masa kita mau ngomong, jangan kau cium sembah-sembah batu. Ternyata dia melihat kita sembah batu. Nggak boleh begitu. Kau membuat batu sandungan terhadap penginjilan, terhadap kebenaran Injil yang Kristus ingin sampaikan. Seperti itu ya. Ayo. Ada itu 10 hukum. Tapi kalau hanya membuat patung Yesus untuk memperingati, supaya orang yang melihat itu melihat bagaimana peristiwa, bagaimana jalan salib, nggak masalah, nggak apa-apa. Monumental, bagus. Ya, nggak masalah. Tapi ketika Anda udah begini-begini sama patung, ya nggak beres. Seperti itu. Ya, sekali lagi ya. Kalau hanya sekedar monumental, ya, untuk melihat, karena kan banyak orang nggak baca, gitu kan. Saya pernah pergi ke salah satu rumah sakit, ya. Di rumah sakit itu saya lihat di situ ada Petrus menyangkal. Ini gambar ini patung Petrus menyangkal Yesus begitu. Saya lihat ada Petrus, ada ayam, gitu kan. Saya jelasin ini apa ini maksudnya gitu. Kan saya berkunjung ke rumah sakit itu sama teman saya yang Muslim gitu loh. Iya, saya sama teman saya Muslim pergi ke rumah sakit. Saya lihat ada patung Petrus, ada ayam di situ. Saya jelasin itu Petrus menyangkal Yesus. Kemudian ayam berkokok, saya jelasin. Itulah pentingnya seperti itu. Ya, untuk menjelaskan terhadap orang-orang. Artinya ada visualisasi, itu bagus. Tapi kalau Anda udah begini-begini sama patung itu, nah itu udah nggak beres. Begitu ya, seperti itu. Silakan.